Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Pusparamada dengan NIM 0537677825 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi dari UPBJJ UT Jambi. Nah, jadi di sini saya akan membuat tugas pertama yang mana dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang mana di sini saya sudah menyiapkan soal, yang mana di sini ada 2 soal. Untuk yang pertama, kita disuruh membuat rangkuman dari algoritma dan dunia pemrograman komputer dan sejarah Java serta perkembangannya sampai saat ini. Yang mana rangkumannya ini kita akan disuruh mencari sumbernya itu dari internet. Nah, saya akan menjelaskan sedikit untuk yang pertama, yaitu algoritma dan dunia pemrograman. Yang mana algoritma itu adalah langkah-langkah logis yang terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam dunia komputer. Algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program agar dapat berjalan dengan benar dan efisien. Jadi di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari algoritma yaitu memiliki input dan output serta langkah-langkahnya yang jelas dan memiliki akhir. Dan selanjutnya, algoritma dalam pemrograman biasanya digunakan untuk menyusun logika program, terus mengatur alur kerja sistem, serta mengoptimalkan kinerja program. Dan algoritma dan pemrograman memiliki hubungan yang sangat erat, yang mana algoritma merupakan logika atau langkah-langkah penyelesaian masalah, sedangkan pemrograman adalah sebuah proses penerjemahan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman seperti Java, bahasa Python, atau C++. Tanpa algoritma, program yang pastinya tidak akan terstruktur atau sulit dipahami atau biasanya rentan error. Yang selanjutnya yaitu soal pertama dari yang bagian B, yang mana kita disuruh membuat rangkuman sejarah Java serta perkembangannya sampai saat ini. Jadi, bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh James Gosling di tahun 1995 di Sun Microsystems. Project ini bernama Grand Project yang tujuannya untuk perangkat elektronik seperti televisi interaktif. Tapi kemudian berkembanglah menjadi sebuah bahasa pemrograman populer untuk di berbagai platform. Pada tahun 1995, Java resmi dirilis ke publik, yang mana Java dirancang dengan prinsip yang pertama yaitu berbasis Object Oriented Programming atau OOP. Selanjutnya untuk prinsip platform independent dan juga memiliki JVM atau Java Virtual Machine. Dan selanjutnya itu perkembangan Java dari masa ke masa. Di sini saya sudah menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama Java 1.0 di tahun 1996, yaitu ini adalah versi pertama yang diperkenalkan dengan konsep dasarnya bahasa Java. Terus yang kedua ada Java 2 di tahun 98, dan yang ketiga ada Java 5 di tahun 2004, dan yang keempat Java 8 di tahun 2014. Selanjutnya ada Java 11 di tahun 2018. Selanjutnya ada Java 17 di tahun 2021. Hingga saat ini Java terus berkembang dengan update rutin dan masih banyak digunakan di berbagai bidang teknologi. Jadi penggunaan Java saat ini biasa digunakan untuk sebagai pengembangan aplikasi Android, web development, sistem enterprise, big data, dan cloud computing. Nah, contoh software yang digunakan dengan bahasa Java yaitu pastinya ada salah satu game populer. Yang pertama yaitu Minecraft. Nah, itu salah satu game populer yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa Java. Selanjutnya pastinya aplikasi-aplikasi yang ada di Android. Nah, untuk soal yang kedua, di mana kita disuruh untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan prosedur code dengan kasus yang ada di bawah ini. Di sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu dengan golongan A gaji mendapatkan 5 juta, dan golongan B dengan gaji 6,5 juta, dengan golongan C gajinya 9,5 juta. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Ini udah ada keterangannya, yang mana lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok,
dan yang lembur 2 jam, gaji lemburnya dengan 32% dari gaji pokok. Selanjutnya yang 3 jam 34% dari gaji pokok, dan yang keempat 4 jam 36% dari gaji pokok. Terus lanjut kurang dari 5 jam dapat 38% dari gaji pokok. Nah, inputan pada flowchart dan pusrukot adalah golongan dari jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, jadi di sini pastinya untuk membuat sebuah flowchart pastinya kita memerlukan aplikasi yang bernama Draw.io. Nah, di sini saya udah bikin, sebelumnya saya udah bikin di aplikasi Draw.io. Nah, yang pertama pastinya kita akan memasukkan start dengan simbol Terminator. Ini simbolnya kita bisa searching simbol-simbol di sini. Selanjutnya start dengan input golongan gaji dan juga lembur. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yang pastinya ini untuk lembur dan ini untuk golongan gaji pokok. If golongan A dengan gaji pokok 5 juta, if golongan B dengan gaji pokok 6,5 juta, if golongan C dengan gaji pokok 9,5 juta. Di sini semua udah tersambung. Terus lanjut dengan untuk gaji lembur, if lembur 1 jam dengan 30% dari gaji pokok. Terus yang kedua 2 jam dengan gaji lembur 32% dari gaji pokok. Yang ketiga 3 jam 34% dari gaji pokok. Yang keempat 4 jam 36% dari gaji pokok, dan kurang dari 5 jam ada mendapatkan 38% dari gaji pokok. Nah, di sini sudah terstruktur semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di soal. Selanjutnya dengan jumlah penghasilan dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur dengan menghasilkan output jumlah penghasilan karena gabungan dari gaji pokok dengan gaji lembur dan akhirnya M. Nah, ini flowchartnya sudah jadi. Selanjutnya kita kan disuruh membuat pseudocode dengan kode. Saya buatnya di VS Code. Dan ini saya udah jadi, saya sudah bikin. Nah, jadi ini seperti ini kode-kode pseudocode-nya, dimana if golongan A dengan gaji 5 juta, selanjutnya else if golongan B dengan gaji 6,5 juta, dengan else if golongan C dengan gaji 9,5 juta, dan akan menghasilkan output gaji. Output tidak valid jika kita memasukkan atau input dengan yang mana nggak sesuai dengan kode yang kita masukkan di sini. Selanjutnya untuk lembur, ini gaji lemburnya. If lembur 1, dan maksudnya ini 1 jam, persen 0,30. Kenapa 0,30? Karena di codingan emang tidak bisa menggunakan persen, jadi diubahlah jadi nilai desimal, dimana 30% menjadi 0,30. Jadi ada else if lembur dengan 2 jam mendapatkan 32%, dengan lembur 3 jam mendapatkan 34%, dengan lembur 4 jam mendapatkan 36%, dengan lembur 5 jam dengan mendapatkan 38%. Nah, di sini saya kaitkan dengan bahasa Java, yang mana ini hampir mirip dengan bahasa Java, jadi saya menggunakan bahasa Java. Jadi lanjut, ini codingannya dengan golongan equals ignore case dengan if A, maksudnya gaji golongan A dengan gaji 5 juta, yang kedua yang B dengan 6,5 juta, yang C dengan gaji 9,5 juta. Terus untuk lanjut codingannya, untuk yang jumlah lembur untuk sejam 30%, untuk 2 jam 32%, untuk yang ketiga yang 3 jam 34%, yang 4 jam 36%, dan yang 5 jam kurang dari 5 jam 38%. Nah, jadi double total dari keseluruhan ini gaji ditambah dengan persen kali gaji, sistem on print in. Nah, jadi coba kita tes, kita rangkan apakah sesuai. Nah, di saat kita run, kita mendapatkan output dengan pilihan golongan A atau B atau C. Nah, saya kepemilih yang C, masuk dengan gaji 9,5 juta. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jumlah lembur mau yang berapa jam, atau saya pilih 3 jam.
dengan total gaji keseluruhan ini di 12.730.000. Nah, jadi ini adalah hasil dari gaji dari golongan yang C ditambah dengan jumlah lembur dengan 3 jam. Oke, coba kita tes pakai kalkulator. Apakah sesuai? Yang mana dengan rumus di sini sudah ada double total gaji. Dengan gaji 9,5 juta. Oh, kita buat yang di dalam kurung persen gaji 3 jam 0,34 dikali dengan gaji 11,5 juta. Akan menghasilkan 3.230.000. Nah, jadi ditambahlah dengan gaji tadi, ditambah dengan 9,500. Nah, sama ya, 12.730.000 sesuai dengan total yang ada di hasil tipe sedekot ini. Jadi mungkin kurang lebihnya dari saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri dengan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.